Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel dan ini adalah edisi kedua dari audiovisual kami. Jadi untuk kalian yang mau menyaksikan proses dari podcast kami bisa dilihat di YouTube channel kami ya di Aktivisio. Dan untuk file podcastnya bisa didengar di anchor.fm dan juga di Spotify. Di siang hari ini sebetulnya ini adalah podcast siang hari Mas Agung. Iya. Podcast tengah bolong, jadi kita syuting jam 1 siang ini agak-agak lumayan panas. Kita outdoor ya ini teman-teman, jadi kalau ada suara motor lewat atau ada anak kecil nangis ya mungkin bisa dimaklumi. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, teman saya dari Surabaya juga, Mas Agung Mariono. Beliau praktisi obat dewasa dan juga Wing Chun. Ya, Wing Chun sebuah bela diri yang kalau teman-teman sudah pernah lihat Ip Man tentu sudah tahu kayak apa Wing Chun seperti itu ya. Mas Agung ini sudah menekuni Wing Chun selama berapa? Baru 2019 pertengahan. Yes. Sampai sekarang ini. Mau 1 tahun ya? Ya, mau 1 tahun. Oke, kita akan ngobrol dengan Mas Agung nih. Wing Chun itu apa sih dan kayak apa teknisnya dan sebagainya, dan kita akan menghubungkan dengan neuroscience ya. Menarik ya, karena memang ternyata setelah saya ngobrol dengan Mas Agung, beberapa teknik, beberapa gerakan yang dilakukan pada bela diri ini cukup dekat sekali dengan neuroscience ya Mas ya. Iya, betul sekali. Ya. Sangat dekat sekali dengan neuroscience. Jadi kalau ada pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ini menjadi satu hal yang menarik sekali karena Wing Chun sudah ada sejak mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Iya, benar. Ya, ini semacam bela diri tradisional yang nanti teknisnya akan kita gabungkan dengan pembahasan neuroscience terkini tentunya. Oke, Mas Agung, bisa diceritakan dulu kapan ketemu Wing Chun ini? Ketemu Wing Chunnya sendiri ya seperti teman-teman ketahui ya, ada di film Ip Man terutama. Nah, itu ndak langsung ikut klub, lihat dulu di film, terus baru cari data-datanya di YouTube atau baca-baca buku, baru datangi perguruan Wing Chun yang ada di Surabaya, baru ikut. Oke. Berarti sumbernya dari film tetap ya? Iya. Oke. Memang filmnya sangat-sangat menginspirasi ya. Dan gerakannya beda gitu aja sih dari film-film action yang lainnya. Ketemu di komunitas Surabaya dari Instagram. Instagram. Wing Chun Surabaya Martial Art. Oke, Wing Chun Surabaya Martial Art. Ya. Ini ada tukang lumpia lewat ya teman-teman. Mohon diabaikan aja. Oke, dari IG itu kemudian datanglah ke perguruan gitu ya. Kayak klub itu. Kayak klub. Oke. Yang ikut siapa saja yang boleh ikut ya? Yang boleh ikut siapa aja yang mau ikut. Dari kecil sampai dewasa. Ada semua. Ya, ada semua, cewek, cowok bisa juga. Ada syarat khusus enggak kalau mau ikut di situ? Syarat khusus sudah ada sih sebenarnya, ya cuma kita bayar iuran per bulan aja untuk sewa tempat itu tadi. Oke. Berarti ada biaya yang harus kita bayarkan gitu ya. Iya, karena kan kita yang di tempat itu kita harus sewa tempat dulu. Oke. Makanya urunan lah istilahnya. Oke. Kemudian gurunya sendiri Mas, dari mana atau backgroundnya apa? Gurunya memang dari Surabaya, orang Surabaya asli. Beliaunya backgroundnya memang suka bela diri dan belajar bela diri Wing Chun ini ya dari guru-guru yang ada di Indonesia, terus juga guru-guru yang ada di langsung dari Cinanya sendiri. Langsung dari sana. Ya. Oh, berarti di Cina sendiri untuk perguruan Wing Chun ini ada ya memang? Ada, masih ada. Oh, berarti dari turunannya Ip Man? Iya, benar, dari turunannya Ip Man itu Ip Chun sama Ip Ching. Dua bersaudara itu. Pusatnya memang di sana, kita nyari ilmu di sana terus disebarluaskan. Kebetulan di Indonesia nanti ada sendiri di Jakarta, terus disebarkan lagi di Surabaya gitu. Oke, berarti di sana sudah ya dilestarikan ya dari dilestarikan, benar. Oke. Kalau di Indonesia sendiri udah banyak enggak di kota-kota lain? Sudah banyak. Di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, terus
Jogja atau di mana aja sudah banyak. Oke. Berarti ya memang sudah mulai di-boomingkan ya. Iya. Dan momentumnya mungkin dari film itu juga Iya. ya salah satunya. Setiap ada film yang berhubungan dengan Wing Chun, misal Ip Man itu Nonton. pasti nonton dan tambah lagi orang yang berminat ke Wing Chun. Jadi tambah orang lagi. Yang saya lihat sih seperti itu. Oke. Terus kalau kita mau join, kira-kira yang dipelajari apa ini? Dari basic-basicnya. Iya, basicnya sendiri Wing Chun tidak ada yang seperti bela diri lainnya ada sabuk untuk kenaikan tingkat, tapi ada tahapan-tahapan. Untuk tangan kosongnya itu ada Siu Lim Tao. Oke. Terus ada Cham Kyu. Terus ada lagi Biu Ji. Nah, kalau yang senjata ada toya panjang itu. Oke, tongkat itu. Tongkat. Oke. Nah, terus sama golok kembar. Ini yang di bawah ini. Ya, yang di bawah ini. Oke, bisa ditunjukin mungkin teman-teman. Ini kayu ya. Oke, ya ini bukan besi ya. Jadi nggak tajam sama sekali kok. Oke. Tenang aja. Harus dua ya, kembar ya. Iya, golok kembar. Jurusnya nanti kan pengaruh juga tuh. Ada jurus golok kembarnya juga. Oke. Kalau yang ini memang ini ring rotan ini buat alat bantu aja biar error correction dari tangan kita. Misal kita mau belajar jurus-jurus itu bisa terpusat ke energi siku. Jadi kalau olahraga bela diri lainnya kebanyakan kita harus ada yang ditarik dulu ke belakang, ada yang shouldernya naik dulu. Nah, di Wing Chun itu meminimalisir secondary muscle itu tadi. Misal kita fokusnya ke tricep itu tadi, tricep on. Jadi deltoid sama tarikan ke belakang ini dikurangi. Nah, seminimalisir mungkin. Dia seperti kayak ngelatih bobot ya. Hand function itu kan kalau mau reaching tricepnya dulu. Nah, di on, baru on. Kalau sudah on sering kita eksternal rotasi, baru distalnya. Baru distal. Oke, jadi konsepnya banyak extension ya. Ya, extension itu. Oke. Alat-alat ini harus punya atau? Enggak harus sih sebenarnya, enggak harus. Cuma kalau mau lebih cepat bisa kan, ya mau nggak mau kan cari substitusi. Misal kita kan nggak bisa ketemu gurunya terus menerus loh. Nah gitu. Berarti harus pakai alat. Iya. Oke. Yang pertama dipelajari apa? Yang pertama yang dipelajari ya jurus tangan kosong itu Siu Lim Tao. Siu Lim Tao itu mind muscle connection. Jadi kita beradaptasi sama gravitasi itu tadi, postural control. Namanya Kim Yuma. Kim Yuma kuda-kudanya Wing Chun ya, yang bentuknya segitiga mengerucut itu tadi. Kakinya agak sedikit ditekuk, habis itu posterior tilt. Ada juga posterior tilt. Namanya Tantien. Posterior tilt. Terus agak didorong ke depan sedikit, pinggulnya itu. Habis itu postur tegak. Kita kan produksi tenaganya yaitu tadi dari postural control dan Tantien itu tadi, Kim Yuma dan Tantien. Berarti memang postur dulu yang diajarkan. Stabilisator dulu. Kalau stabilisatornya bagus, distalnya nanti bagus. Nanti akan lebih mudah menstimulasi. Mobilnya lebih bagus. Makanya gerakannya cepat karena stabilisatornya oke. Dari tengah tubuhnya dulu yang dikejar. Iya, benar. Jadi di awal-awal cuma diem aja seperti Donnie Yen diem gitu aja. Iya, Siu Lim Tao yang gini. Terus kita main pukulan ke center line, diem. Ini sebenarnya main muscle connection itu tadi. Membiasakan diri berhadapan sama gravitasi. Terus stabil continuous di bagian postural control. Kalau kita sedikit tekuk lutut ini kan mau nggak mau dia on terus tapi kadarnya cuma 10%. Jadi nggak sampai loss. Gitu. Dan ini nanti juga buat kita waktu jurus-jurus itu
mudah bergerak, mobile. Oke. Gitu. Jadi yang istilahnya di skill awal mempertahankan ini tadi ya, Postur itu tadi tetap stabilisator dulu. Oke. Stabilisator itu postural control itu tadi. Terus core muscle-nya, posterior tilt. Oke. Habis itu Flex ini tadi. Baru yang bagian atas, terus baru ke tangan. Tadi. Oke. Jadi itu nanti akan dibawa di seluruh gerakan ya. Ya pasti. Itu tadi ya. Itu basic dulu. Iya, itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat Donnie Yen kan memang kalau mau fight gitu pasti di tengahnya tengah yang dulu. Kan, ya gini dulu. Oke. Setelah itu ke mana berarti? Setelah itu baru jurus-jurus tangannya itu tadi yang melindungi center line. Kita sebutnya garis meridian tubuh itu center line. Nah, Oke, betul. Satu di depan tangannya, satunya di belakangnya gini. Nah, ini yang kita kita lindungi garis tengah. Karena supaya musuh tidak ke tengah kita. Ya, karena kenapa yang di tengah kita lindungi? Karena banyak tempat-tempat berbahaya ini yang di tengah. Betul. Jantung, paru dan sebagainya. Mulai dari atas sini otak, jengkal ke bawah sini ada mata, terus jengkal ke bawah sini ada leher, terus jengkal ke bawah lagi ada dada sini, terus ke bawah lagi ada satu jengkal. Iya benar. Ke bawah lagi organ vital, organ vital. Iya benar. Jadi tengah itu wajib dilindungi. Midline ya. Midline. Jadi sesuai konsep gerakan juga pada anak-anak juga ketika mau berkembang itu tengah tubuhnya yang harus berkembang dulu ya. Luar biasa. Teman-teman yang penasaran dengan tadi gerakan-gerakannya, yang mendengarkan kita di podcast mungkin nggak jelas ya, ini gerakannya kayak apa, bisa mampir ke YouTube kita ya di Activisio. Jadi nanti Mas Agung akan subscribe. Ya, jangan lupa subscribe juga. Komen boleh. Mas Agung akan memperagakan beberapa gerakan soalnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, setelah postur dapat gitu ya, kita sudah aware dengan postur kita, kemudian baru ke mungkin scapula atau ke triceps. Scapula dulu. Scapula juga harus bebas, makanya di Shaolin Tao itu kita satunya untuk ke depan, satunya ke belakang. Ini untuk scapulanya kan harus bisa downward sama upward rotasi ini. Nah, ya ini kalau bebas nggak ngefix, itu reachingnya juga bebas. Sama kayak kalau ngelatih pasien stroke. Kalau reachingnya nggak bisa, scapulanya macet. Nah, kita harus bebaskan dulu. Makanya sampai ditarik ke belakang gini. Nah, ini scapulanya bisa sampai mingkup lagi. Terus nanti kita gantian. Ini yang dorong sini. Nah, jadi scapulanya gini lagi, buka lagi, tutup lagi, dan itu maksimal. Tapi kalau nggak pernah latihan yang Shaolin Tao itu tadi, ini macet. Nah, jadi nggak bisa luas. Kita kan bisa luas, bisa cepat gerakannya kalau si scapula ini kita setting bisa mobile dan luas gerak sendinya tinggi, nggak macet di tengah-tengah gitu. Nah, gitu. Berarti secara nggak langsung ya gerakannya simple ya, tapi tujuannya untuk main muscle connection di scapula setting itu tadi. Ya, bahwa ini loh gerakannya bisa sampai segini, sampai segini. Nanti kalau dipakai pukulan segini itu tenaganya segini. Tapi kalau dari jarak jauh itu berlipat-lipat lagi gitu. Jadi dia juga penghematan tenaga, pengeluaran energi, benar. Jadi dia lebih ke endurance sebetulnya. Iya benar. Bukan ke strong. Bukan. Justru lembut itu tadi. Makanya gerakannya bisa cepat itu tadi. Itu scapula setting. Preparation untuk ke distal hand-nya. Ya benar. Setelah scapula setting dapat, reaching tadi. Ya, reaching tadi tricepsnya dulu on sampai lurus. Nah, masuk ke sini. Ya, ini kan ada, kalau kita bagikan ada 3, jempolnya sebagai power. Yang telunjuk ini sebagai sensor, yang 3 di bawahnya ini stabilisator. Kalau kita biasanya yang pakai pukulan tinju atau Muay Thai itu makanya wristnya agak nggak aman, makanya hand glove-nya dikasih pelindung wrist itu tadi. Itu kan karena punya hook, punya
uppercut. Nah, itu berbelok-belok. Kalau nggak dilindungi itu keseringan main mungkin ya cedera. Gitu. Tapi kalau di Wing Chun di lebih Wing ke Chun distal. lebih ke distal itu tadi, tapi kita main yang di 3 jari ini. Nah, pukulannya pun cuman lurus gini aja. Dan ini ada hentakan ketika di akhir 1 inci di depan target kita hentakan. Nah, gini. Nah, ketika kita hentakan gini, ini kita menghemat energi. Begitu kena langsung off lagi, tarik lagi. Begitu ini meluncur, seret, kena lagi, mau kena target lagi 1 inci depannya. Nah, terus kita off lagi. Jadi penghematan energi, misal tenaga kita 100% buat 1 menit 2 menit, kita bisa hemat pakai 10%. Karena kita pakainya di ending. Iya, di endingnya aja. Lepas, kita untuk menuju ke targetnya pakai percepatan itu tadi. Tricep tapi ya. Tricep. Titik A ke titik B bisa dijangkau cepat kalau garis lurus. Di midline. Iya, di midline. Seret. Ini. Tapi kalau enggak terbiasa mukul, biasanya kalau tricepnya kehabisan tenaga, pasti pakai substitusi otot lain. Misal deltoid diangkat dulu gini, atau ditarik ke belakang dulu, karena memang dia gampang capek. Tapi kalau kita sudah sering latihan pakai energi siku atau pakai tricep, itu nanti hemat energi sekali. Endurance-nya bisa tahan lama gitu ya. Iya. Makanya ini ada alat ini. Ini kan untuk mukul kan. Sorry. Ini mukul lurus midline terus. Nah, misal kita nggak ada ini untuk bagi para pemula, kadang-kadang yang saya alami dulu waktu jadi pemula, ini gini, kalau kecapean langsung narik ke belakang atau narik ke atas, baunya naik dulu. Refleks ya. Refleks terbiasa karena habis. Seperti orang stroke, kalau kehabisan tenaga di tricepnya pasti elevasi baunya dulu. Nah, itu atau kan orang frozen shoulder. Iya, benar. Jadi karena distalnya kesakitan atau kecapean, weakness dan lain-lain, pasti shoulder atau yang bagian atas ini on duluan. Nah, itu bikin capek. Kalau ini on duluan, leher cepat lelah juga. Jadi global ya. Iya, nanti keluhannya capek, cepat capeknya. Jadi kalau ditarik ke fisioterapi sangat dekat banget ya. Sangat dekat banget. Cuma istilahnya aja. Istilah dari sana. Kemudian dosis latihannya gimana Mas? Kalau ada ininya nggak? Kalau dosis latihannya tiap orang mungkin beda-beda ya. Tergantung dia pemula atau sudah sering latihan, itu pasti beda. Kalau saya sendiri sih dosis latihannya ya, misal kalau saya pakai dosis latihan milik saya sendiri, saya waktui. Nah, saya belajar gerakan ini 30 detik, istirahatnya 30 detik. Terus ganti gerakan lagi, itu diulang-ulang biar dapat muscle memory itu tadi. Ya gitu aja gerakannya Mas, atau ada beberapa gerakan memang yang dasar, misal satu paksau itu satu tangkis, satu pukul. Kalau gini berarti yang mukul yang ini. Jadi satu tangkis, satu pukul. Nah, itu terus ada lagi namanya tansau juga gitu. Ini satu tangkisan untuk keluar, satu masuk di center line. Ini masuk ke musuh ya. Ya. Terus lagi dua-duanya pernah bisa. Namanya Wensau. Film itu kan dua-duanya. Ini Wensau bisa. Terus ada lagi namanya Bongsau. Bongsau itu terinspirasi dari Bangau. Nah, ini tangkisan Bongsau. Iya pernah ya Donnie gitu kan. Gini ya. Ini tangkisan Bongsau ini keuntungannya, misal ini saya praktekkan dulu, misal ini mukul gini. Nah, ini kan dari luar, ini dari tansau dulu, ini mukul ke depan. Mukul sana. Nah, ini Bongsau ini sudah keluar, ini bisa lapsau. Nah, ini bisa menjangkau sini ya. Bisa menjangkau leher. Nah, itu tangkisan. Terus ada yang namanya
paksau. Paksau itu pukulan telapak tangan. Juga ada paksau miring, paksau depan. Nah, terus ada namanya faksau. Faksau itu ngarah ke leher. Oke. Nah, pak itu golok. Ini ya. Tapi pakai tangan kita. Ya, pakai ini tangan. Jadi ke leher. Nah, terus ada yang namanya piusau. Piusau itu ngarah ke mata. Makanya Donnie Yen sampai matanya kena. Terus Mike Tyson juga kena. Itu namanya finger jab itu. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin finger jab, itu piusau itu. Nah. Oke, berarti semua yang dilakuin Donnie Yen itu ya dia memang belajar sih. Belajar ke Ipchun, ya? Malah ke Ipchun juga belajar ke sana. Ke anaknya ya. Ke anaknya langsung. Oke, ya. Okay. Terus kemudian berarti tidak ada pukulan yang outer ring. Enggak ya. Jadi enggak. dia Center line. Midline. Oke, kalau tinju kan masih ada muternya. Iya. Atau dia badannya jadi muter. Jadi untuk maju sendiri biar bisa masuk, kadang kita keluar dulu pakai namanya Yuma. Kim Yuma itu tadi. Kita kayak geser dikit 45 derajat. Terus agak maju sedikit. Nah, itu tadi. Tapi BOS-nya nggak berubah. Enggak berubah. Iya, pakai pinggul itu tadi, rotasi. Nah, jadi kita balik lagi. Iya, kita langsung balik center lagi. Nah, musuh sama kita kan dia nggak bisa ke depan kita loh. Kita sudah ke depannya dia. Nah, jadi miring 45 derajat. Seolah-olah berhadapan tapi kita berada di sampingnya. Itu. Berarti secara nggak langsung BOS kaki juga nggak banyak berubah. Nggak banyak melangkah. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, kalau kita sudah bisa masuk itu, kita bisa maju lagi gitu. Ya. Kalau digabung konsep di pediatri kan ada capital flexion, ada chin down, chin tuck. Apakah di Wing Chun ada juga konsep untuk ini ke incisura jugularis? Nggak ada. Ya, kita cintak gitu, chin down gini supaya kepalanya tidak neck turtle ya. Nah, kalau itu neck turtle gini, skapulanya dia ngefix. Makanya tegak gini loh. Iya. Ke belakang ini. Berarti nyambung juga ya. Nyambung juga. Pengaruh semakin ininya ke depan kepalanya fix ya susah. Yang butuh kan flexibility dari mobilitasnya dari skapula. Mobilitas dari skapula itu harus bagus. Dan skapula nempel di trunk. Trunknya juga berarti harus straight ke atas. Iya. Makanya Ip Man kalau bertarung kan juga tegak juga itu. Donnie Yen memperagakan juga tegak tuh. Jadi dia juga nggak ngelempar kepala kanan atau ke kiri. Itu balik lagi. Langsung balik tegak lagi. Postural reactionnya. Posturalnya. Benar. Kalau Bruce Lee sendiri katanya dia juga Wing Chun awalnya ya? Iya, awalnya Wing Chun karena memang belajarnya baru sebentar aja, terus dia ke Amerika, dia nggak berani untuk pakai nama Wing Chun. Dia bikin sendiri Jet Kunedo kalau nggak salah. Itu gabungan dengan. Iya, basicnya memang ada Wing Chunnya sedikit-sedikit itu tadi, tapi saya nggak tahu Jet Kunedo itu gimana bedanya, itu saya kurang tahu. Tapi ada basic sedikit-sedikit dari Wing Chunnya juga. Dia kan mobile banget, bergerak ya. Iya. Jadi sudah mungkin dia combine dengan. Kalau nggak salah ceritanya itu digabung sama Anggar. Makanya posisinya kan Anggar, kayak orang main Anggar itu tadi, cuma digabung sama Wing Chun itu tadi. Karena dia belajarnya belum sepenuhnya, belum. Ya, makanya dia pakai nama lain Jet Kunedo itu tadi. Sip. Kemudian ada lagi nggak yang berkaitan dengan neuroscience yang tadi belum diceritain mungkin? Ya, untuk neuroscience itu tadi sudah postural control, terus midline, ada tricep main. Ya, itu distal, tadi distal on. Ya, itu aja sih sebenarnya. Ini tadi juga sih yang lingkaran itu tadi untuk error correction ya. Ya, error correction dari waktu kita pakai jurus-jurusnya supaya benar-benar tricepnya yang main, bukan otot pengalir, bukan yang lain. Kalau dibebat bukan kompensasi. Kompensasi benar. Takutnya
ketika weakness atau kelelahan Dia atau pasti ya, akan mencari- kompensasi ya, benar. dan gerakannya jadi tidak efisien Ya, gitu benar. ya. Energinya jadi banyak keluar. Ya benar. Oke, kemudian kira-kira manfaatnya apa nih? Mas Agung sudah menjalani hampir 1 tahun di badan, itu rasanya kayak apa? Alhamdulillah manfaatnya saya lebih aware sama kaki saya. Ya mulai dari ankle, terus lututnya itu pasti sedikit ditekuk 2 derajat mungkin biar nggak sampai back knee. Nah itu kan biar posisi quadricep tetap on walaupun sekitar 10-5% gitu ya. Nah itu kan kalau quadricep on mengurangi bone to bone-nya dari knee tadi. Ya mungkin biar nggak cepat OA lah. Saya lihat sendiri praktisi Wing Chun kayak Ip Chun, Ip Jing umur 94 masih tegak. Oh gitu. Iya. Itu saat terangnya. Iya masih tegak. Dan dia masih bisa bermain Jisau itu tadi, sticky hand. Oke. Terus ini guru-guru di sini juga usianya udah. Oh ini masih muda-muda. Ada juga yang lansia enggak pesertanya? Ada umur 50-an ada. Dan itu masih rutin ya dia? Masih. Justru malah tegap-tegap semua. Tegap ya? Iya. Oke, jadi penasaran nih sepertinya. Satu lagi Mas Agung, ada boneka yang sangat legend di film. Iya, Wooden Dummy. Wooden Dummy itu sejarahnya kalau nggak salah saya pernah pelajari itu Wooden Dummy dan Toya Wing Chun itu dipakai waktu di kapal. Jadi tidak ada teman berlatih. Nah, jadi pelatihannya pakai Toya itu, terus ada Wooden Dummy-nya itu tadi. Nggak ada teman buat latihan, pakai Wooden Dummy itu tadi. Mo Yang Jong itu tadi namanya. Itu di Surabaya sini ada di tempat Mas Agung? Kalau di perkumpulan, perkumpulan ada. Tapi lebih banyak berlatih dengan teman ya untuk Jisau itu tadi, untuk proprioceptifnya biar terasah, namanya sticky hand atau Jisau. Oke, jadi seberapa gerakannya yang kita mau keluarin itu nanti akan muncul. Misal Jisau itu tangan tempel. Ini satunya Tansau, ini Futsal. Nah ini satunya sama kayak tadi, ini Futsal, kayak sama kayak ini. Nah, ini misal kalau mau pukul, yang ini pukul. Ini mau pukul ke wajah. Oh sorry. Nah ini bongsol. Terus gitu ya? yang ini mau pukul. Nah ini busau, tansau. Jadi latihannya buat ini ngelatih proprioceptif. Segini, makanya segini. Ada tangan tempel atau sticky hand itu gunanya untuk proprioceptif. Kan ini berdiri jarak dekat. Close ya. Jadi untuk close combat benar. Aplikasi ke pasien juga bisa ya. Segini sudah. Iya, jadi proprioceptif kita lebih tajam. Karena sering merasakan tonus otot ketika mau mukul. Ini kan harus lemas. Ini kan saya sudah memposisikan tonus otot saya sekitar 10%. Kalau Mas Habib mau mukul, itu ada terasa langsung saya buang ke samping, atau ketika pukul buang ke samping. Jadi ini sudah ngerasain tenaganya saya. Proprioceptifnya main ketika ada tonus otot on, ini langsung otomatis. Gitu. Jadi kalau kita ngelatih pasien juga gitu ya. Tekanan saya seberapa gitu ya. Ini benar-benar bicep yang main. Ini benar-benar tricep yang main. Ini rotator cuff-nya yang main. Ini itu jadi tadi. Feedbacknya langsung kita bisa karena kita sering berlatih tadi. Jadi kita bisa mempertajam proprioceptif kita. Berhubungan sekali dengan fisioterapi malahan. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mau atau penasaran dengan Wing Chun silakan cari di kota masing-masing ya. Di Surabaya di mana Mas ininya? Tempatnya? Ya tempatnya ada di Dinoyo sama di Manyar Kertoharjo itu tadi. Cuman kebetulan lagi pandemi makanya tutup. Bukan karena gurunya, karena tempatnya sendiri belum disewakan kayaknya. Dari owner tempatnya nggak mengizinkan. Iya benar. Nanti kalau pandemi selesai teman-teman bisa
atau Mencari tahu. kalau mau sama saya ke rumah Oke. kita join Belajar bareng bersama. belajar bersama. Bukan saya menggurui tapi kita belajar bersama, enggak apa-apa. Anggap aja sebagai olahraga gitu aja. Ya, sama-sama ya. Ada Sama-sama IG-nya Mas belajar. Agung. Iya. Teman-teman kalau mau menghubungi Mas Agung. Iya, IG-nya IG-nya Agung Mariono gitu aja nanti muncul kok. nyambung ya. Enggak ada Nyambung. titik koma. Enggak ada. Oke, yes, menarik sekali ya. Kesimpulannya ya cukup relate banget sama neuroscience ya, dari ujung kepala sampai ujung Iya. kaki ya. Nah, Dari midline tubuh, postural control, kemudian dari scapula setting, ya reaching sampai dengan pukulan pun diatur dengan stabilisasi, mobilisasi dan iya, benar. kemudian ada error correction gerakan kita Iya, dengan si lingkaran ini. Kemudian Ring bisa rotannya Wing Chun ini Ya. buat error correction kalau nggak ada gurunya. proprioceptive Cisau. ya. Iya. Dan ini base-nya dia adalah speed ya, bukan Iya. power ya. Speed. Jadi Nah, lebih kayak endurance kita Iya. dalam melakukan sebuah gerakan ya. nah, sama penghematan energi Penghematan itu. energi. Karena makanya pakai postural control, pakai namanya tantian atau core stability itu tadi. Itu main semua untuk menghemat energi itu tadi. Karena kita, kalau menurut saya sih, kita butuh endurance saja, bukan Benar. kita kan bukan pekerja yang terlalu membawa barang berat-berat ya. Benar. Kita butuh endurance, Iya. itu dalam duduk ya, melatih Makanya mesin, ini dan yang seterusnya. nyiptakan pertama kali kan wanita. Oh gitu. Iya. Jadi sejarahnya dari Guil Shaolin itu kan nggak tahu itu dibakar atau apa. Namanya Biksuni itu tadi Oke. lari ke gunung atau ke hutan, itu lihat pertempuran antara burung bangau sama ular. Oke. Nah itu tadi dipelajari gerakannya. Habis itu dia hijrah ke kota. Ada namanya, kalau nggak salah itu cewek namanya Yim Wing Chun. Yim Wing Chun itu Yim Wing Chun itu diajari karena dia mau diperistri sama orang-orang kayak apa ya, jagoan di situ, tapi nggak mau. Nah, dia bilang, temui saya 1 bulan lagi, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu boleh menikahi saya. Okay. Habis itu ditolonglah Yim Wing Chun ini sama Biksuni itu pakai jurus-jurus yang simpel aja, khusus untuk wanita itu tadi. Nah, Yim Wing Chun itu tadi bisa mengalahkan jagoan itu tadi. Nggak bisa dinikahi. Nggak bisa dinikahi. Nah, baru dia nikah. Beberapa tahun kemudian dia nikah, tapi bukan sama jagoan itu tadi. Baru diajarkan ke suaminya. Nah, ke suaminya itu baru diturunkan ke murid-muridnya, terus muridnya lagi baru ke salah satunya Ip Man itu tadi. Oh, jadi Ip Man itu masih di bawah ya? Masih. Bukan kreatornya. Bukan. Oh, gitu. Cuma kebetulan yang mempopulerkan lebih banyak itu Ip Man, dan muridnya itu banyak yang terkenal, misal Bruce Lee itu tadi. Sampai ke Donnie Yen dan dibuat film gitu. Iya, benar. Oke, dan kita tahunya dari film sebetulnya. Oke, gitu. Atau Mas Agung ada pesan-pesan buat teman-teman, mungkin ajakan ya? Iya, pesan-pesan. Mungkin kita kalau mau sehat atau apa juga dapat manfaat lain seperti bela diri, monggo silakan belajar Wing Chun, bisa bela dirinya dapat, kesehatannya juga dapat, terus proprioceptif kita, ketajaman indera proprioceptif kita lebih tajam karena bermain cisau itu tadi. Terus nambah teman juga. Terus lebih awareness sama body mekanik tubuh kita, biar nggak gampang LBP, hemat energi, terus lututnya nggak gampang OA, terus nggak gampang frozen shoulder karena aware sama skapulanya, terus lebih aware sama hand functionnya, harus bergerak bagaimana biar hemat energinya. Itu tadi. Terus dapat science dan neuroscience juga bisa dipakai ke pasien juga, sangat bisa sekali. Oke, ya gitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Mas Agung, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Aktivis Podcast Channel, di channel atau edisi siang bolong ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan input positif pada teman-teman tadi yang bingung gerakannya, yang saat ini mendengarkan podcast audio bisa berpindah ke YouTube kita ya, supaya tahu tadi gerakan-gerakan dari Wing Chun ya.
Silakan cari informasi di kota teman-teman tentang Wing Chun dan coba saja, nanti pasti ada manfaatnya ya Mas ya. Ya, pastilah ada manfaatnya. Oke. Saya juga tertarik nanti kapan-kapan ke rumah Mas Agung. Boleh. Kita Kita join latihan bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak Aktivisio Podcast Channel dengan edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan dengarkan kita di Aktivisio Anchor.fm untuk podcastnya dan juga di Spotify. Thank you, terima kasih. Semoga berinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.